Halo kalian, apa kabar? Sehat lah ya? Kali ini kita akan mereview sebuah film fantasi action berjudul In the Name of the King, A Dungeon Saga Tale. Film ini diperankan oleh pemain film yang kita semua pasti kenal, yaitu Bang Jason Statham. Berbeda dari film-film lainnya, Bang Jason kini bermain di Perang Kolosal. Di film diceritakan seorang petani yang akan diperankan oleh Jason Statham. Dia mengalami sebuah musibah di mana anaknya dibunuh saat desanya diserang. Istrinya diculik dan dia berencana untuk menyelamatkan istrinya. Dia akan membalaskan dendam kematian anaknya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka dengan seorang lelaki bernama Galian lagi mesra-mesraan nih dengan gadis dari seorang penyihir kerajaan Heb bernama Muriela. Galian adalah seorang penyihir jahat. Dia sedang memanfaatkan kekuatan dari Muriela untuk membangun pasukan khusus dari Crux. Yang belum tahu, Crux adalah makhluk setengah hewan setengah binatang. Setengah hewan setengah manusia. Galian berencana membangun pasukan dan akan menyerang kerajaan Heb. Merrick, ayah dari gadis tadi yang merupakan penyihir kerajaan Ebb, mengetahui rencana jahat Galian. Dia menemukan goa berisi para tentara Krag yang siap untuk berperang. Lalu scene pun berpindah ke seorang petani yang sedang panen bersama anaknya bernama Zeb. Petani ini dijuluki Farmer. Iya, bahasa Inggrisnya petani, Farmer. Didatangi Norik yang merupakan teman dan orang yang mengasuh Farmer sejak kecil. Dia berkunjung ke situ dan ikut makan malam bersama keluarga Farmer. Di situ Norik menawarkan ke Farmer agar dia ikut untuk menjadi tentara kerajaan, karena Norik sangat ingin menjadi pejuang. Namun Farmer menolaknya mentah-mentah. Solana, istri dari Farmer, juga tidak setuju dengan hal itu. Keesokan paginya, Solana dan anaknya pergi ke kota untuk menjual hasil panen mereka. Lalu Farmer tetap tinggal di situ untuk mengurus lahan mereka. Lalu Farmer yang sedang mengurus lahannya tiba-tiba diserang oleh sejumlah Krux. Dengan gaya Bang Jason yang kita tahu dia sangat sulit untuk dikalahkan, dia melawan para Krux itu. Setelah menghabisi Krux di lahan pertaniannya, dia pun pergi ke tempat Norik. Dia melihat Norik juga sedang diserang para Krux. Farmer pun datang dan membantu menghabisi para Krux di situ. Setelah itu, Farmer yang khawatir karena penyerangan Krux itu pergi menyusul anak dan istrinya. Dia pun ditemani oleh Norik. Lalu diperlihatkan istri Farmer dan anaknya sedang menemani ayahnya untuk memantau dari menara lonceng. Saat mereka sedang asik memantau, gerombolan Krux sudah tiba di situ. Lantas Solana menyuruh ayahnya untuk membawa anaknya pergi dan berlindung di rumah. Lalu Solana lah yang akan membunyikan lonceng peringatan dari situ. Ayah dan anaknya pun segera pergi. Namun para Krux sudah sampai ke menara dengan jumlah yang sangat banyak. Di sisi lain, Farmer dan Norik sudah sampai di situ. Mereka melihat desa mereka sedang diserang oleh para tentara Krux. Mereka pun langsung turun dan ikut melawan Krux. Di tengah kerusuhan, Farmer berusaha mencari anak dan istrinya. Dia pun pergi ke rumah mertuanya. Lalu mertuanya pun mengatakan bahwa Solana masih tinggal di menara lonceng. Dan terlihat dari jauh menara lonceng itu sudah terbakar. Farmer yang panik pun langsung pergi. Mertua Farmer memberikan pedang kepada Bastian, abang dari Solana, untuk bertempur. Di sini kita melihat tampaknya para Krux itu berperang dengan kendali sihir. Jadi melalui Krux yang berjubah ini, Galian mengendalikan pasukan Krux itu. Farmer yang sedang berlari mencari istrinya dihadang oleh salah satu Krux berjubah. Farmer pun bertarung dan membunuhnya. Dan anehnya, saat Farmer membunuh Krux itu, terlihat seperti kekuatan sihir terlepas dari tubuhnya. Jadi ada perbedaannya antara Krux yang berjubah dengan prajurit Krux yang lainnya, dimana Krux berkuda ini sebagai media mengontrol untuk para prajurit Krux. Dan Krux yang berjubah ini adalah Galian itu sendiri. Galian yang mengendalikannya pun penasaran dengan Farmer. Dan saat Farmer yang sedang berlari ke arah menara melihat Krux berjubah berlari ke arah rumah mertuanya, Farmer pun mengejarnya. Dan ternyata mertua sudah disandra oleh Galian. Tanpa pikir panjang, Galian pun membunuh mereka berdua. Para Krux yang lainnya pun menyerang Farmer. Secara tidak sengaja, Galian menemukan anak dari Farmer yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Farmer yang melihat anaknya dalam bahaya langsung menahan Krux berjubah itu.
Farmer menyuruh anaknya untuk segera berlari. Saat Farmer akan menyusul anaknya, Farmer dihambat oleh para Krux di situ. Galian mengejar anaknya Farmer yang berlari. Zeb pun akhirnya tertangkap. Lalu Galian, si penyihir yang jahat, dengan teganya membunuh anak dari Farmer. Setelah kejadian penyerangan itu, Farmer dengan rasa pedih di hatinya mengubur sendiri anaknya. Begitu juga dengan Bastian, dia mengubur kedua orang tuanya. Namun jasad Solana tidak ditemukan. Mereka berasumsi bahwa Solana masih hidup dan diculik. Kemudian scene pun berpindah ke kerajaan Ebb. Diperlihatkan Raja Ebb bernama Conrad dan keponakannya yang rakus ini bernama Duke Fallow. Mereka mendapatkan laporan bahwa pasukan kerajaan diserang oleh Krug. Hal yang membingungkan, Krug itu dipersenjatai dengan senjata dan pakaian perang yang lengkap. Mereka pun bingung bagaimana mungkin Krug bisa menyerang. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan pedang. Lalu scene pun berpindah ke Duke, keponakan raja. Ternyata Duke dan Galian bersekongkol. Mereka berdua berencana menjatuhkan Raja Ebb dan merebut tahtanya. Setelah kejadian penyerangan desa di Stonebridge, yaitu desa dari si farmer tadi, raja dan para tentaranya akhirnya datang. Mereka mengucapkan bela sungkawanya. Namun Farmer dengan rasa emosinya mempertanyakan kepada mereka kemana para tentara kerajaan saat desa diserang. Dia menganggap mereka hanya peduli dengan kastilnya, bukan para rakyatnya. Akhirnya raja menawarkan para pemuda di situ untuk bergabung dengan tentara Ebb. Namun Farmer dengan tegas menolak tawaran itu. Norik dan Bastian pergi menyusul Farmer. Mereka pun berencana untuk mencari Solana dan menyelamatkannya. Di tengah Farmer sedang bersedih karena musibah tadi, Merrick, penyihir kerajaan, datang dan menjumpai dirinya. Dia mengatakan agar memikirkan ulang tawaran itu dan mengatakan bahwa raja sangat membutuhkannya. Kata-kata itu tidak mengubah apapun dari tekad Farmer. Farmer pun tetap pergi dan mencari istrinya yang mungkin masih hidup. Akhirnya mereka bertiga pun pergi mencari Solana. Di tengah perjalanan mereka menemui hambatan di mana ada jembatan putus dan mau tidak mau mereka harus melewatinya. Farmer yang pro karena memang dia anak mudanya di sini dengan mudah dapat melewati jurang itu. Norik dan Bastian agak ragu, namun ya malu lah ya kan, sempat nggak bisa. Mereka pun memberanikan diri, lalu mereka pun memulai flying fox-nya. Sialnya mereka malah nyangkut di tengah dan akhirnya terjatuh ke sungai. Farmer yang melihatnya pun menyusul ke bawah. Beruntung mereka baik-baik saja. Kembali ke kerajaan, raja akhirnya pulang ke kastil dan melihat penjagaan di kastil sangat lemah. Dan paling menyedihkannya lagi, dikala raja sedang pergi, Duke yang kita tahu adalah pengkhianat malah asik-asikan sama Ciwai di kursi raja. Raja pun datang dan memarahinya. Komander Taris diperintahkan membawanya pergi dari situ. Tampaknya Taris sangat membenci Duke, namun karena dia prajurit, dia hanya bisa menahan diri. Duke yang mulai tidak tahan dengan keadaan ini meminta Galian mempercepat rencana mereka untuk memulai penyerangan segera. Galian pun mengokekan permintaan itu. Lalu Galian pergi ke kamar Muriela. Dia datang ke situ untuk meminta jatah. Namun Muriela yang muak dengan tingkah laku Galian mulai curiga dan menyuruhnya untuk pergi dari situ. Kasian. Singkat cerita, si Duke datang menemui raja. Dia meminta maaf kepadanya karena perilakunya yang membuat raja kesal. Raja yang murah hati pun memaafkannya dan memperbolehkannya untuk makan bersama. Setelah makan, raja dan Komander Taris mempersiapkan strategi perang dan makan menyerang para Krux. Lalu Muriela menjumpai raja dan bertanya di mana keberadaan Merrick ayahnya. Raja pun menjawab Merrick sedang pergi dan menjalankan tugas dari raja. Lalu tiba-tiba saat raja berbicara, raja tiba-tiba pusing lalu pingsan. Lalu diperlihatkan Duke sepertinya mengalami hal yang sama. Ternyata makanan yang mereka makan tadi sudah diracuni oleh Galian. Pus kan, semua kau makan. Hal itu dilakukan Galian agar jika Raja Ebb mati, dia akan dengan mudah menyerang kerajaan Ebb. Namun tampaknya si Duke yang bego ini malah kena racun juga. Jadi dia bukan dari rencana mati tadi. Akhirnya Galian memberikan penawar racun padanya. Dia memberikan sebotol minyak kayu putih untuk diminum, yang katanya bisa menolak COVID, yang sering dibagikan di grup keluarga. Kalian tahu kan di grup keluarga itu dibilang lah minyak kayu putih bisa menghilangkan COVID. Hoax aja kan. Lanjut. Lalu Merrick sudah kembali ke kastil dan melihat raja sudah dalam kondisi sekarat. Merrick pun menyimpulkan raja telah diracuni. Dia pun mencoba memulihkan raja dengan ilmu sihirnya. Di tengah keadaan raja yang sedang buruk, Komander Taris melaporkan bahwa Duke telah pergi dengan membawa sebagian prajurit kerajaan bersamanya. Merrick mengambil kesimpulan sepertinya Duke telah meracuni raja sebelumnya.
Lalu Merrick mengatakan telah menemukan Gallian memiliki pasukan yang sangat besar. Tyrese pun bertanya bagaimana bisa satu orang bisa mengontrol pasukan sebanyak itu. Lalu Merrick pun tampaknya menyadari bahwa Gallian bisa memiliki kekuatan untuk membangun pasukan Krag sebesar itu karena putrinya. Merrick pun menjumpai putrinya dan marah kepadanya. Dia marah karena putrinya mau dimanfaatkan oleh Gallian dan membuat kerajaan dalam bahaya. Jadi putri Merrick ini memiliki kekuatan yang besar dalam dirinya, sehingga Gallian bisa menyedotnya dan membuat Gallian semakin kuat. Jadi Gallian yang menyedot putrinya ya. Putrinya pun meminta maaf dengan mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal. Cemanalah bapak sama borunya. Kembali ke farmer, mereka masih berjalan dan tampaknya Norik mulai curiga bahwa mereka sepertinya tersesat. Selagi mereka berjalan, tiba-tiba ada pergerakan yang sedang mengintai mereka. Terlihat ada akar yang bergerak mengikuti mereka. Norik yang melihat kilasan gerakan itu mencoba menyerang dengan panah. Lalu tiba-tiba akar pohon di situ bergerak dan mengikat mereka bertiga. Lalu turunlah sekelompok bidadari hutan dari pepohonan itu. Farmer pun bertanya siapa mereka. Mereka orang-orang yang memilih tinggal di dalam hutan dan menghindari perang para manusia. Mereka menjaga hutan dan semua isinya. Lalu Farmer mengatakan mereka tersesat dan hanya ingin lewat saja. Dan akhirnya Elora, ketua dari kelompok itu, mengantar mereka untuk melewati hutan. Sampailah mereka ke markas Krag. Elora pun hanya bisa mengantar sampai di situ. Lalu tiba-tiba saat mereka memperhatikan, dari belakang mereka diserang oleh sejumlah Krag. Beruntung mereka masih bisa mengalahkan para Krag itu. Lalu Norik pun punya ide untuk menggunakan pakaian Krag dan menyamar. Norik dan Bastian menyamar seolah mereka sedang berjalan dan membawa tahanan. Lalu Farmer pun mencoba mencari istrinya di kurungan yang ada di situ. Namun Farmer tidak menemukannya. Mereka pun berpencar untuk mencarinya. Namun saat Bastian dan Norik mencari, mereka malah ketahuan dan ditangkap. Lalu Farmer pun menemukan istrinya di sebuah kurungan. Namun Farmer keburu ketahuan dan ditangkap. Istrinya baru terbangun dan tidak menyadari suaminya baru saja dari situ. Farmer pun ditangkap dan diikat di sebuah pohon. Gallian melalui Krag berjubah itu mengakui sesuatu kepada Farmer, bahwa dirinya berbeda, di mana Gallian tidak bisa membaca pikiran Farmer dan itu membuatnya bingung. Lalu saat Farmer akan digantung, dengan cepat dia mengambil pedang dari Krag itu dan membunuhnya. Farmer pun tampaknya agak bengek karena tali tadi yang mengikat lehernya. Kembali ke kastil, tampaknya raja cukup membaik dan memaksakan diri untuk ikut ke dalam perang ini. Mereka pun dengan semangat komando Tyrese berbaris dan pergi. Di perjalanan, Merrick merasakan sesuatu dari jauh. Merrick ternyata menyadari bahwa si Farmer dalam keadaan sekarat. Dia akhirnya memberi Farmer obat dan membantunya. Di sisi lain, Solana terbangun dan kaget melihat Norik dan Bastian sudah dikurung bersamanya. Dia pun bertanya di mana Farmer, namun mereka hanya diam. Lalu saat Solana bertanya di mana anaknya, Bastian pun dengan berat hati memberitahukan Solana bahwa orang tua mereka dan anaknya telah tewas. Solana yang mengetahuinya pun menangis sejadi-jadinya. Namun Norik menenangkan Solana dan mengatakan bahwa Bang Jason akan datang menyelamatkan mereka. Slow. Kembali ke Farmer, Merrick ternyata sedang membawa Farmer ke camp dan menyuruh mereka untuk merawat Farmer. Tyrese yang kurang senang dengan keberadaan Farmer bertanya kepada Merrick untuk apa melakukan itu. Namun Merrick hanya menjawab bahwa raja membutuhkan dia. Dan saat Farmer siuman, raja menjumpainya dan Merrick menyatakan sesuatu di situ. Merrick mengatakan bahwa Farmer adalah anaknya, anak dari Raja Conrad. Mereka berdua pun kaget dengan pernyataan dari Merrick. Jadi ceritanya Norik itu dulunya adalah pemelihara kuda ratu. Suatu ketika terjadi pembantaian Oxley Pass. Dari kejadian itu ratu dan beberapa orang lainnya tewas. Satu-satunya anak berusia 3 tahunan di situ ditemukan oleh si Norik tadi. Dan kesimpulannya dialah anak raja satu-satunya yang masih selamat. Merrick pun mengatakan bahwa Farmer adalah pewaris tahta. Farmer yang mendengarnya pun tampak tidak peduli dan mengatakan dia tidak punya ayah lalu pergi. Merrick pun menjumpai kembali Farmer yang akan pergi. Dia mengatakan pada Farmer, apa gunanya dia bisa menyelamatkan istrinya namun kerajaan Ebb hancur? Bagaimana keluarganya hidup tenang jika kerajaan ini hancur? Lalu sepertinya Farmer tersadar. Dan akhirnya dia bergabung ke dalam pasukan Ebb. Lalu diperlihatkan Duke Volo berhadapan dengan Commander Tyrese. Duke yang dituduh telah berkhianat dan meracuni raja malah menuduh Commander Tyrese yang melakukannya. Namun di tengah perdebatan mereka, Duke dengan awalnya mengira raja sudah tewas, terkaget karena raja masih hidup dan hal itu membuat tentara yang dia bawa kembali ke pasukan raja. Akhirnya perang antara pasukan Ebb dan Krag pun dimulai.
Mereka tampaknya kewalahan menghadapi pasukan Kraks. Farmer memberitahukan bahwa mereka digerakkan oleh satu pikiran. Lalu Galien dan Duke melihat celah untuk membunuh raja. Galien menggunakan Kraks berjubah mencoba menyerang raja. Farmer yang menyadarinya langsung membunuh Kraks berjubah itu. Begitu juga dengan Duke dari jauh menyerang raja menggunakan panah. Beberapa anak panah meleset, namun akhirnya satu anak panah mengenai sang raja. Duke yang merasa sukses mengenai raja pun pergi dari situ. Raja pun langsung diamankan oleh tentara lain. Akhirnya perang di hutan itu berakhir dan dimenangkan oleh tentara Ebb. Duke yang baru saja lari dari pertempuran secara tidak sengaja bertemu dengan Muriela. Ternyata Muriela menyusul raja hingga ke sini. Duke pun berencana menangkap Muriela. Namun tiba-tiba Elora menangkap Duke beserta anak buahnya. Di sisi lain, Norik dan Bastian yang ditahan berusaha kabur. Norik dan Bastian mengambil pedang para Kraks itu dan melawannya. Mereka berusaha membebaskan tahanan yang lain, namun Norik yang harus mati karena perlawanan itu. Lalu saat mereka keluar, usahanya sia-sia karena penjaga Kraks yang lain datang dan menahan mereka. Singkat cerita, setelah perang di hutan tadi, Farmer pun menjumpai raja yang sedang sekarat. Raja yang tahu waktunya tidak lama lagi memberikan mandat kepada Farmer. Dia meminta untuk memimpin kerajaan Ebb dan menggantikan posisinya, karena memang Farmer lah keturunan langsung raja yang masih hidup selain keponakannya Duke Fallow. Lalu raja akhirnya wafat. Di hutan, Duke akhirnya dikembalikan oleh Muriela untuk diadili. Komander Taris pun sangat senang dan bersiap untuk mengeksekusi Duke ini. Namun karena Taris ya kan laki ya kan, diajaknya lah main. Udah bayonela kita, yuk ambillah pedang gue tuh, main kita sini yuk katanya. Mereka pun akhirnya bertarung. Komander Taris jelas lebih unggul, dan saat Taris akan menghabisinya, pengumuman tentang kematian Raja Conrad dibunyikan. Lantas Duke yang mendengar itu langsung tertawa dan mengatakan dia sekarang raja. Mereka masih belum tahu tentang Farmer adalah anak raja. Jadi Duke yang merasa satu-satunya penerus raja tertawa dan menganggap dirinya menang. Lalu Taris pun tidak bisa melanjutkan niatnya untuk membunuh Duke. Di tengah kesenangan Duke, Merrick datang dan mengumumkan. Dia memperkenalkan raja baru mereka. Bukanlah Duke si pengkhianat yang membunuh raja. Mereka pun langsung tunduk dengan raja baru mereka. Lalu Galien yang mengetahui hal itu langsung marah-marah di kamarnya. Tiba-tiba Kraks membawakan Solana ke hadapan Galien. Secara tidak sengaja Galien mengetahui siapa itu Solana. Dia tahu Solana istri dari Farmer karena dia sedang mengandung anak dari Farmer. Sehingga Galien bisa merasakan darah daging Farmer di perut Solana. Dia pun punya ide untuk menyandra Solana agar Farmer datang ke situ. Kembali ke camp, Farmer menyadari jumlah Kraks sangat banyak. Dia bingung bagaimana cara memenangkan perang ini. Lalu Merrick menyarankan agar menghabisi pusat kekuatan sihirnya, yaitu Galien. Tidak berapa lama Muriela menawarkan diri untuk ikut dalam misi membunuh Galien. Dia juga menyampaikan bahwa Elora dan kaum penjaga hutan ingin bergabung dalam melawan Galien. Akhirnya mereka pun pergi ke markas Galien, namun masalahnya mereka harus mencari jalan masuk alternatif. Merrick sendiri bisa masuk ke sana tapi tidak dengan Farmer, sehingga mereka akan masuk manual, bukan kayak Merrick yang pakai cheat. Singkat cerita, dimulailah Galien dengan kekuatan sihirnya membuat sebuah badai dengan awan hitam tebal untuk membantu para Kraks dalam pertempuran. Dan perang pun dimulai. Pasukan Ebb dengan penjaga hutan bersatu melawan Kraks. Di sisi lain, Farmer dan kawan-kawan menemukan celah untuk masuk dengan melewati jurang. Sembari Farmer dan yang lain berusaha untuk masuk, Merrick duluan masuk dan menjumpai Galien. Di dalam mereka bertemu dan beradu pedang menggunakan sihir mereka. Pertempuran sengit tanpa keringat pun terjadi di situ. Merrick mencoba untuk meminta Galien berhenti dan menyudahi semua tindakannya. Namun Galien tidak peduli dengan ocehannya. Akhirnya Merrick pun harus kalah kuat dengan Galien. Muriela pun merasakan feeling tidak enak. Muriela pun masuk ke dalam menggunakan cheatnya sendiri. Lalu dia melihat ayahnya sudah terkapar dan sekarat. Sebelum meninggal, ayahnya memberikan semua kekuatannya kepada putrinya, sehingga dia sekarang semakin kuat dan bisa membantu Farmer melawan Galien. Di sisi lain, Farmer akhirnya berhasil masuk melalui celah batu di situ. Di saat yang sama juga Bastian melihat celah untuk kabur. Dia pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan menyerang Kraks dan membebaskan tawanan lain.
Farmer yang berhasil masuk langsung mencari istrinya. Akhirnya sampailah dia ke sebuah ruangan di mana Galian menyandra istrinya di situ. Farmer pun datang dan langsung melepaskan istrinya. Lalu Galian menahannya dan menantang Farmer untuk bertarung. Mereka pun bertarung di situ. Farmer yang melihat Galian pakai cheat menghina dan mengatakan, "Pakai cheat bah, lemah. Uninstall cheatnya yuk, main kita pakai pedang." Jadi mereka pun main pakai pedang. Ya jelas Farmer pasti unggul dalam bertarung fisik. Namun Galian yang emang noob memakai cheat lagi. Dia pun mengumpulkan semua buku di situ dan membuat tornado buku. Farmer pun tidak bisa menahan kekuatan sihir itu dan akan segera dibunuh. Beruntung Muriela pun datang dan menyelamatkannya. Adu sihir pun terjadi. Galian yang sedang menahan mereka berdua ditusuk dengan pedang oleh Solana. Saat sihir itu terlepas, Farmer dengan cepat mengambil pedangnya dan membunuh Galian. Secara otomatis kekuatan magis Galian hilang dan kekuatan sihir yang mengontrol Parakrax juga hilang. Parakrax pun sadar dan pergi dari medan perang itu. Farmer pun berhasil menyelamatkan istrinya dan berencana membuat anak lagi. Dan film pun selesai. Oke, jadi gimana menurut kalian? Serunya? Kalau pendapatku sih alur ceritanya biasa aja. Tapi karena pemainnya Bang Jason Statham, ya ini film recommended lah untuk ditonton. Dan ngelihat aksinya di film action seperti ini. Jadi pesan dari film ini ialah jangan pernah nge-cheat dalam game apapun. Apalagi Mobile Legends, oke? Jadi gitu aja lah ya rangkuman kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.